kendala sinyal ya Bapak, maaf. Saya memahami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku semuanya. Siang. Yang Bu, apa gimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah. Baik ya, iya alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat ya meskipun keadaan sudah semakin siang ya, kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Pak Indri absen Bu. Ya, sebelum kita mulai ke materi pelajarannya, kita absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ya, saya absen dulu ya. Siti Matoyah ada? Hadir, Bu. Ya, Hanum Jazimah? Hadir. Iya. Agustin Fitriana? Ada Agustin? Hadir Bu. Iya. Indra Tri Istianto? Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya hari ini untuk mengikuti pelajaran mata pelajaran PAI ya pada siang hari ini. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat ya. Iman kepada malaikat itu termasuk dalam rukun iman ya, salah satu dari 6 rukun iman yang harus kita percayai, yaitu termasuk dalam rukun iman yang keberapa iman kepada malaikat? 2, Bu. Ya, betul ya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Rukun iman itu ada 6 ya. Ya, ada 6 rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat. Ya, selanjutnya untuk pembahasan hari ini kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah ya, rukun iman yang ketiga. Ya, saya mau share screen dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, sudah kelihatan ya share screen-nya. Kita awali dari sebentar. Ini ada ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA kelas 11. Kita akan belajar bab selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga berarti ya, setelah iman kepada malaikat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah ya. Kita harus yakin adanya kitab-kitab suci Allah, kemudian peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan yang lainnya ya. Masih banyak sekali tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui setelah kita mengikuti proses pembelajaran tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita lihat peta konsepnya ya. Peta konsepnya memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa, kemudian hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah, berperilaku yang sesuai dengan perintah Allah dalam kitabnya, keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari, hidup sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Kita harus bisa hidup sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita amati gambar ya di situ. Untuk mengamatinya silakan kalian amati, itu ada gambar apa di situ, Nak? Ada gambar apa? Kitab. Iya, ada gambar kitab suci ya, kitab suci Allah ya. Itu ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul pilihannya ya. Yaitu ada Taurat, Al-Quran, Injil, dan Zabur ya. Silahkan kalian berikan argumen dalam argumen singkat ya. Argumen singkat menurut dalam benak kalian dengan melihat kitab itu kalian bisa menjelaskan secara singkat enggak apa itu
Taurat, Al-Quran, Injil, Zabur, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam lagi ya, sebelum mendengarkan penjelasan dari Bu Firoh ya, apa yang ada dalam benak kalian kalau setelah melihat gambar itu, tolong berikan argumennya ya. Setiap kitab silakan berikan argumennya. Ada yang mau berpendapat untuk berikan argumennya? Iya, Silakan Bu. coba. Boleh, Bu. Ya, siapa? Hanum, Mbak Ibu. Isti? Hah? Hanum. Oh iya, silakan Mbak Hanum. Mau menjelaskan kitab apa Mbak? Coba. Sepengetahuan Mbak Hanum ya. Semua atau salah satu saja, Salah Bu? satu aja, salah satu Iya. aja. Nanti yang lainnya biar temennya yang lain. Silakan Mbak Hanum dulu. Oh iya, saya memilih Al-Quran, Bu. Al-Quran Iya. itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini dikatakan kitab yang melengkapi dari isi Taurat, Injil, maupun Zabur. Iya, betul. Terdapat dalam Al-Quran itu ada ajaran tentang ketauhidan, kemudian tentang muamalah, kemudian tentang Iya. ibadah, tentang sirah dan pembelajaran umat-umat terdahulu yang kemudian bisa dijadikan untuk kita belajar saat ini, Bu. Begitu Iya, kira-kira, bagus Bu. sekali ya Mbak Hanum. Iya, sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Mbak Hanum ya mengenai kitab Al-Quran. Iya, gitu kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, silakan untuk kitab yang lain, Taurat, Injil dan Zabur. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Ada? Coba Mas Bu. Rindra. Siapa ini? Saya Bu. Ya. Dani. Iya, silakan Mas Faidani. Mau memilih kitab apa Mas Faidani? Kitab Taurat. Iya, kitab Taurat. Silakan Mas Faidani menjelaskan kitab Taurat secara singkat sepengetahuannya Mas Faidani. Ye. Secara singkat mohon Bu, kitab Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya ya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah-kisah perjalanan Bani Israel dan Fir'aun. Itu Bu, sepengetahuan saya. Iya, kitab Taurat itu memang diturunkan kepada Nabi Musa, iya tetap yang diturunkan sebelum Al-Quran ya. Jadi mengesahkan Allah ya, semuanya mengajarkan kepada tauhid ya. Kemudian selanjutnya siapa yang mau menjelaskan kitab Injil ya? Ada yang menjelaskan kitab Injil? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Injil. Matoya. Ya. Kitab Injil itu diturunkan pada Nabi Isa ya, Bu? Iya, betul. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa ya. Untuk kaum Nasrani, Bu. Kaum Nasrani, betul ya. Diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani. Ya. Iya, Bu ya. Hanya itu saja, Bu, yang saya ketahui tentang Iya. Injil. Ya, untuk selanjutnya kitab Zabur siapa yang menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Nurul ya? Iya. Ya. Kitab Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Betul tidak, Bu? Iya, betul. Ya, Terus diturunkan kepada Nabi Daud. isinya pujian-pujian. Iya. Pujian-pujian, maksudnya? Seingat saya gitu. Salah atau betul ya, Bu? Iya, semua kitab suci yang diturunkan Allah itu berisikan untuk mengajarkan tauhid ya. Ya, Al-Qur'an itu yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya karena Al-Qur'an itu kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah yang masih dijaga kemurniannya sampai sekarang ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke materinya ya. Ketentuan beriman kepada kitab-kitab Allah ya, pengertian beriman kepada kitab, iman itu dari bahasa Arab artinya percaya. Kitab itu firman-firman Allah yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab itu artinya mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Manusia wajib mengimani kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu adalah kitab yang bersumber dari Allah. Kemudian itu di situ ada contoh berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama merupakan bentuk keimanan kepada Allah ya. Itu contoh dari bentuk iman kepada Allah, itu berbuat baik kepada
sesama. Kemudian selanjutnya, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab itu artinya kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Suhuf berupa firman Allah namun tidak dibukukan, bentuknya lembaran saja. Kemudian beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Kemudian ketentuan beriman kepada kitab-kitab Allah, dalilnya ya, dalil beriman kepada kitab-kitab Allah, dalil yang bersifat umum itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 213, dalil yang bersifat khusus ada di perintah beriman kepada Taurat, yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 44, kalau perintah beriman pada Injil ada di surat Al-Maidah ayat 46, kemudian perintah beriman kepada kitab Zabur ada di surat Al-Isra ayat 55. Dan perintah beriman kepada Al-Quran, ya itu nanti tugas kalian untuk mencari dalilnya ya, serta menjelaskan isi kandungan dalam dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah tersebut ya. Terus kemudian selanjutnya keistimewaan Al-Quran ya, kita akan membahas dimulai dari Al-Quran. Al-Quran itu yaitu adalah sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Keistimewaan dari Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, kemudian keberkahan bagi yang membacanya, membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya, memberikan ketenangan jiwa, memberi syafaat kelak di hari kiamat, dan terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang jahat. Itu keistimewaan dari Al-Quran ya, kitab suci dari umat Islam, kitab suci kita sendiri ya, itu kitab yang paling istimewa ya, karena menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, kemudian macam-macam kitab Allah ya, yaitu yang pertama Allah tuh menurunkan kitab Taurat dulu ya. Kitab Taurat ya tadi ada argumen dari kalian masing-masing udah menyampaikan sesuai dengan pendapatnya dan sepengetahuan kalian ya. Ini lebih jelasnya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerima itu adalah umat Yahudi. Kemudian kitabnya berisi 10 perintah Tuhan ya. 10 perintah Tuhan itu apa aja? Nanti tugas kalian yang mencari ya. Mencari 10 perintah Tuhan dalam kitab Taurat itu apa aja. Nanti setelah itu minggu depan ya kalian harus bisa mempresentasikan. Ini tugas ya. Kemudian tempatnya diterima di mana? Di Tursina, itu di sebuah bukit ya. Kemudian berlaku abad 12 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya kitab yang kedua yaitu adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Umat yang menerima adalah umat Yahudi juga ya, berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengundang syariah. Nabi Daud meneruskan syariahnya Nabi Musa ya. Kemudian tempat yang diturunkannya kitab Zabur di mana? Yaitu di Yerusalem ya. Berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya kitab yang ketiga yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa Suryani ya. Umat yang diajak beriman itu adalah umat Nasrani. Isi kitabnya sama dengan kitab sebelumnya, yaitu menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Diturunkan di Yerusalem, berlakunya sejak 1 Masehi hingga 610 Masehi. Ya. Kemudian selanjutnya, ya ini kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, yaitu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya, yang tadi sudah dibahas keistimewaan dari kitab Al-Quran ya. Diturunkannya kepada Nabi Muhammad, kemudian menggunakan bahasa Arab. Isi kitabnya adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jenazah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Sangat lengkap sekali ya isi dari kitab Al-Quran ya. Terus kemudian tempat diturunkannya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Berlaku sejak 610 Masehi hingga datangnya hari kiamat ya, karena kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah ya. Kemudian selanjutnya
Gimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya, dari keempat kitab-kitab suci Allah yang diturunkan itu, cara kita mengimaninya adalah meyakini ya kebenaran isi kitab suci. Jadi 4 kitab suci itu kita yakini kebenarannya karena semuanya mengajarkan ketauhidan ya. Kemudian tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci yang lainnya. Dan yang ketiga, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kitab suci kita adalah umat Islam, kitab sucinya Al-Quran, ya kita harus bisa mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk 3 kitab yang lainnya, kita hanya cukup untuk meyakini saja ya, tidak mengamalkan isinya, meyakini kebenaran dari kitab suci. Semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Dan yang kita amalkan itu adalah kitab suci kita, yaitu Al-Quran ya. Hikmahnya apa? Kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, hikmahnya ya hidupnya kita akan teratur, tertib, dan damai. Dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dapat menambah semangat ya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu bisa membuat kita menjadi tambah semangat. Kemudian dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain ya. Kita juga harus menghargai pengikut kitab suci yang lain, tidak boleh memusuhi ya, kita harus punya sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian caranya kita perilaku yang harus kita terapkan mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Kalau kita kitab sucinya Al-Quran ya kita harusnya gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran ya, harus gemar membaca Al-Quran. Siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Ada ya, setiap habis maghrib misalnya minimal ya kita harus bisa membaca Al-Quran minimal 1 ayat ya, perintah Allah bacalah Al-Quran minimal walaupun 1 ayat ya. Kemudian gemar mengamalkan isi kandungan Al-Quran ya. Selain membaca Al-Quran bisa juga harus mengamalkan isinya ya. Isi kandungan Al-Quran itu apa perintahnya yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain gemar mengamalkan, juga setelah kita mengamalkan, kita harus bisa mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia yang lain ya, yang belum bisa misalnya ya kita mendakwahkan isi kitab suci itu kepada orang lain ya. Manusia itu memang diperintahkan untuk dermawan ya, dermawan itu bisa berupa dermawan harta, juga bisa dermawan ilmu ya. Kalau kita tahu isi kitab suci Al-Quran, maka setelah kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, kita harus mau mendakwahkan isi kitab suci itu kepada manusia yang lain. Itu namanya dermawan ilmu ya. Kita punya ilmu harus kita dakwahkan. Kemudian manusia itu diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan kepada Allah ya. Terus kemudian ya selanjutnya ya ini sekalian sebagai pelajar ya. Sebagai pelajar itu harus bisa mengaitkan beriman itu kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari ya. Sebagai pelajar itu contohnya apa? Kalian harus bisa masuk kelas tepat waktu ya, masuk kelas tepat waktu. Siapa yang sering terlambat sekolah? Ayo jujur saja yang sering terlambat masuk kelas siapa? Ya. Mas Wasis, Mas Wasis sering terlambat masuk kelas ya Mas. Iya Bu Guru. Bangunnya kesiangan Bu Guru. Kesiangan ya? Oh iya, kalau malam tidurnya jam berapa kok bangunnya kesiangan? Kalau ya? saya jam 12 lebih Bu Guru. Main HP itu Bu. Begadang dulu ya Mas. Iya Bu Guru. Sampai jam 12 lebih baru tidur ya. Makanya kalau berangkat sekolah selalu terlambat ya. Jadi harus bisa mengaitkan. Kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah harus bisa dikaitkan sebagai pelajar ya, kita harus bisa menerapkan ya dengan cara masuk kelas tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik ya, harus bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Siapa kalau yang di kelas sering ngantuk ya, ada ya yang sering ya, Mas Imam belum bisa menerapkan belum bisa menerapkan iman kepada kitab Allah ya Mas. Bisa mengikuti pelajaran dengan baik, masih suka ngantuk di kelas, terus kadang guyonan sendiri dengan temannya, ya itu berarti kalian belum bisa menerapkan
mengaitkan iman kepada kitab Allah dengan perilaku kalian sehari-hari. Ya, kemudian berpakaian harus sesuai dengan tata tertib sekolah. Ya, berpakaian sesuai tata tertib ya sudah kalian laksanakan ya. Karena kalau masuk sekolah kok pakaiannya kok salah kostum, mesti kan kalian malu ya. Jadi harus tata tertib sekolahnya juga lengkap ya. Ada bednya, pokoknya harus lengkap karena kalau enggak ya nanti pasti ada sanksi tersendiri. Selain kalian tidak menerapkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat hukuman dari sekolahan. Kemudian mendengarkan keterangan dari guru ya. Kalau gurunya sedang menjelaskan itu ya didengarkan gitu ya. Jangan ngobrol sendiri ya. Ada yang suka ngobrol sendiri dengan temennya siapa? Ayo ya. Kemarin Bu Viro itu pas waktu menjelaskan itu ada yang ngobrol sendiri ya sama Nurul itu. temennya. Nurul itu, Bu. Siapa? Mbak Nurul suka ngobrol sendiri dengan Oh, temennya ya. sendiri. Iya. Ngobrol sambil sama makan Bu Ale. Guru. Makanya kalau gurunya sedang jelaskan Ki, Mbok didengarkan Mbak penjelasannya. Nanti Kadang biar ngakak-ngakak paham sendiri gitu tuh ya. Bu, Dengan bawa kaca itu. dengan temennya ya Mbak Nurul. Ya. Iya. Kemudian harus aktif ya dalam proses belajarnya. Kalian itu jangan diam saja. Nanti diam itu diam paham atau diam nggak tahu gitu ya. Soalnya kan seharusnya kan ya aktif lah dalam proses belajar. Misalnya tanya, kalau nggak paham tuh tanya, jangan cuma diam aja. Nanti dikirain udah paham, ternyata dikasih soal nggak paham sama sekali ya. Harusnya aktif dalam proses belajar. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ayo siapa yang kemarin suka telat ngumpulin tugasnya, tidak tepat waktu? Mbak Hah? Farida Bu. Mbak Farida, kamu kemarin ngerjain tugasnya tidak tepat waktu ya Mbak Farida? Ya, tugasnya saya Katanya. pinjam masalahnya Bu. Oh alah, ternyata dipinjam sama Mas Wasis. Kamu kok nyontonan toh Mas? Ayo, nggak boleh nyontonan toh ya. Harus mengerjakan sendiri tugasnya, nggak boleh nyontoh. Ya, kasihan Mbak Farida udah capek-capek ngerjain, akhirnya jadinya terlambat ngumpulin tugasnya, dimarahi sama Bu Viro kemarin. Tak pikir ya, Mbak Farida kok tumben ya, biasanya Mbak Farida itu anaknya itu kan rajin kalau ngumpulin tugas, kok sekarang terlambat gitu. Ternyata dipinjam sama Mas Wasis ya, dicontoh ya. Yo Mas Wasis nggak boleh nakal ya. Terus Bu kemudian Guru, maafkan Bu Guru. selanjutnya kita harus sopan ya, sopan, santun, dan hormat kepada guru ya. Ayo, yang biasanya kalau ketemu sama gurunya itu suka nyuekin ya, harus ketemu sama gurunya harus disapa gitu ya. Mas Rindra itu Bu. Rindra itu Bu. Tangan lah gitu ya. Malu gitu ya. Kalau ada Ya, Bu gimana? Guru mainan HP terus. Siapa? Mas Rindra. Mas Rindra sukanya mainan HP terus ya kalau ketemu sama bu gurunya ya. Ayo, harusnya HP-nya ditaruh dulu gitu ya. Bu. Ya, harusnya mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu, gitu sama cium tangannya gitu. Mas Rindra yang sopan ya, yang hormat sama gurunya ya. Ya, itu kan mengaitkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari ya. Sebagai pelajar itu harusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau sebagai anak dalam keluarga ya, sebagai anak dalam keluarga mengaitkan beriman kepada kitab-kitab Allah gimana? Rajin membantu orang tua. Iya, siapa yang di rumah rajin bantu orang tua? Ya, tunjuk jari siapa? Saya Bu Guru. Saya Bu. Semuanya rajin ya orang tua. Iya. Anak soleh-solehah semua ternyata. Iya Bu, terutama kalau mau makan rajin pisan. Kalau ada maunya Bu. Oh, kalau ada maunya rajin bantu orang tuanya. Ya Allah, ya itu. Iya itu Bu Nurul ya, Mbak Nurul itu. Ya. Rajin bantu orang tua kok kalau minta pulsa baru mau bantuin. Oh gitu ya. Oh ya itu biasanya memang anak-anak tuh seperti itu. Ada alasannya dia tuh mau membantu orang tuanya itu karena ya ada maunya. Apa namanya? Ada maunya seperti itu. Terus kemudian hormat, sopan dan santun terhadap orang tua ya. Kalian juga harus hormat santun terhadap orang tua juga selama di rumah sebagai anak. Kemudian mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua ya. Kalau dinasihati orang tua itu dengarkan dan dilakukan. Jangan cuma didengarkan setelah itu keluar ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Siapa yang suka dinasihati orang tuanya tapi sukanya membantah? Ayo, ada ndak yang suka membantah nasihat orang tua? Mas Mufid. Ya.
Mas Mufid, ya Mas Mufid nggak boleh nakal ya kalau di rumah ya sama orang tuanya itu harusnya itu kalau dinasihati itu didengarkan, dilakukan gitu ya. Terus kalau mau ada maunya aja mendengarkan sama bantu orang tua, tapi kalau nggak ada maunya, males, ngapain dan dinasihati orang tua, ya mau pergi kemana-mana nggak boleh gitu ya. Ya, tapi kita harus tetap mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu ya yang terbaik buat kita ya, termasuk juga kan cerminan kita beriman kepada kitab Allah dalam perilaku sehari-hari kan seperti itu. Kemudian harus bisa menyenangkan. Selama ini kita sudah menyenangkan orang tua atau belum? Siapa yang merasa sudah menyenangkan orang tua? Ada yang belum bisa, belum ya, iya belum bisa kita menyenangkan orang tua. Orang tua itu sudah melakukan banyak pengorbanan terhadap anaknya, tapi kita, gimana Mas? Malah bikin marah orang tua kadang, Bu Guru. Ya kita sampai sekarang belum bisa menyenangkan orang tua kita ya, masih suka bikin jengkel orang tua gitu, masih suka bikin orang tua emosi, marah ya, apalagi kalau selalu mainan HP terus tidak pernah mau bantuin orang tua ngerjain kerjaan rumah lah atau apa gitu ya. Terus kemudian selanjutnya kaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari ini secara umum ya, sebagai hamba Allah ya, kita kan sebagai hamba Allah harus bisa mengaitkan beriman itu kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Yaitu yang pertama apa? Melakukan sholat 5 waktu. Ya, kalau kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus bisa menerapkannya dengan melakukan sholat 5 waktu. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong di rumah? Ayo. Ada yang suka masih bolong-bolong ya sholatnya? Mbak Isti, Bu. Mbak Isti. Ayo Mbak Isti, sholatnya itu sehari 5 waktu atau berapa waktu kamu? Kadang kesiangan itu loh, Bu. Kesiangan. Kalau yang sholat apa? Yang sholat subuh? Iya. Sholat subuh itu suka kesiangan ya bangunnya. Sholat asar ya. juga kesiangan tidur terus. Kalau nggak bisa sholat 5 waktu ya Mbak Isti. Ya. Kalau malam tidurnya jangan jam 12 malam ke atas Mbak. Nanti biar bisa bangun pagi. Itu ya Mbak Isti ya. Iya, Bu. Terus kemudian gemar membaca Al-Quran, siapa yang di rumah rajin banget membaca Al-Qurannya? Ayo, tunjuk jari. Dapat hadiah dari siapa? Semuanya rajin baca Al-Quran ya. Ya Allah, bagus sekali anak-anak soleh dan soleha semuanya ya. Ternyata kalian gemar membaca Al-Quran. Kemudian rajin mengikuti kajian Islam ya. Di rumah kalau ada kajian-kajian Islam atau dimanapun berada ya, kalau ada kajian-kajian Islam itu diikuti gitu ya, biar kalian itu menambah ilmu ya. Selain itu juga kalau diniatkan ibadah juga akan mendatangkan pahala ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan iman kepada kitab-kitab Allah? Kita sudah belajar kitab-kitabnya, terus kemudian perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jadi pelajar, jadi anak, jadi sebagai hamba Allah itu harus seperti apa dalam menerapkan kitab-kitab suci Al-Quran, meyakini semua kitab-kitab suci Allah, dan yang kita amalkan ya kitab yang kita yakini saat ini, karena kita beragama Islam, jadi kitab Al-Quran yang harus kita amalkan. Dan kalau kita sudah mengamalkan untuk diri kita sendiri, maka kita harus mendakwahkan kepada orang lain ya. Kita harus punya sikap dermawan harta dan dermawan ilmu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, untuk tugas selanjutnya adalah tugas diskusi ya. Tugas diskusi, silahkan nanti kalian memaparkan setelah tadi mendapatkan penjelasan materi dari saya. Nanti kalian memaparkan tentang materi tersebut ya. Saya ada tugas diskusi untuk kalian. Silahkan nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan berkelompok sendiri, mencari temannya sebagai kelompoknya ya. Nanti mempresentasikan ini diskusi tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah dan mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu yang seperti apa ya. Nanti disilakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Ini tugas hari ini. Silakan diskusi dulu 5 menit ya, 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Nanti ada yang mewakili 1, 2, 3 anak untuk mempresentasikan ya. Tidak bisa semuanya karena kita dibatasi oleh waktu ya. Silakan
berdiskusi dulu ya. Nanti kalian akan memaparkan makna iman kepada kitab-kitab Allah dan identifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Tuh ya. Untuk kelompoknya silakan bisa berkelompok dengan temannya ya, gabung sendiri dengan temannya ya supaya kalian tuh nyaman. Kalau ditunjuk kelompoknya nanti ada yang apa namanya ya kurang aku tuh nggak apa namanya sama anak itu kurang gimana gitu Bu. Jadi nanti kalau dipilihkan malah salah gitu ya. Silakan memilih sendiri kelompok. Bu Atik sama saya ya, Bu Atik ya. Ya silakan. Ya, Isti sama saya Bu. Bu Isti Ya. sama saya. Ya, silakan nanti Ada yang mau sama saya nggak ya? Pak Mufid, ayo Pak Mufid gabung sama kelompok saya ya Pak Mufid ya. Iya, ayo Mas Mana Mufid ini, Pak itu Mufid? sama temennya ya. Bu, satu nanti kelompok saya sama dua Mbak orang Farida. boleh, Oh, Bu. satu kelompok berapa? 3 orang ya? Dua Nggih, boleh, tiga, Mas tiga. Hadi, nggih. Tiga orang Sama ya satu sama kelompoknya ya. aku Silakan saya. bergabung Ya. dengan Nanti kelompoknya presentasi ya, Bu sendiri, Ati. cari kelompoknya sendiri ya. Ya Bu Ati, supaya kita presentasi kalian ya. itu ya, biar nggak kaku diskusinya ya. Nanti kalau ditunjuk Bu Kiroh itu nanti kalau nggak kenal gitu kan nanti jadi kaku. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya untuk menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dan identifikasi ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa ya. Ya. Mbak Matoya, saya nulis nanti Mbak Matoya yang presentasi ya. Nah, Oh iya, boleh ya. Siap. Nah, iman kepada kitab Allah apa itu Bu Atik? Artinya apa kalau yang beriman? Aku ngerjain yang nomor 2 ya. Yang itu ya identifikasi ciri-ciri ya. Ya, yang nomor 1 Iman apa? itu kan artinya percaya tuh Bu, Ya. kan? Meyakini dengan hati, mengamalkannya dengan perbuatan, ya kan ya. Berarti kalau kita beriman kepada kitab Allah, ya berarti kita harus bisa mengaplikasikan kali ya, mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, gitu ya, gitu aja Berarti ya, nanti Bu ya. ke nomor 2. Ya, Atik gitu aja ya, Tik ya. Iya. Oke, siap. Isti. Ya. Oke, sudah siap Sudah, kelompoknya Mbak Tinggal nanti Agustin? presentasi. Ya, gimana? Kelompoknya Mbak Agustin sudah siap? Sudah ya, Mbak Atik ya, siap ya? Ya, Oke, Bu. ayo buat Ya, silakan untuk mempresentasikan pertama Mbak, silakan Mbak Agustin. Atau siapa tadi yang mau Mbak Saya, Ati atau Bu. Mbak Agustin? itu Silakan. saya. Atik yang Ya, mau silakan Mbak Ati. Presentasikan dulu Mbak. Saya Menurut pendapat kelompok. mewakili Ya. dari kelompok 1 ya, Bu. Ya, Untuk iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya meyakini dalam hati dan mengekspresikan dalam perbuatan apa iya. yang diperintahkan dalam kitab-kitab itu. Kemudian ini menyambung ke soal yang nomor 2, Bu. Itu kan kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Karena kita bisa mengerjakan semua perintah dalam kitab Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Kemudian benar. menjauhi semua perbuatan yang ada larangannya. Kemudian meyakini bahwa semua isi Al-Quran itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Iya, betul sekali ya. Itu pendapat dari kelompoknya Mbak Ati sama Mbak Ya. Agustin ya, kelompok pertama ya. Ya, silakan untuk pendapat dari kelompok selanjutnya. Gimana menurut kelompok yang lain? Kelompoknya Mbak Isti mungkin? Ya, ayo Mbak Matoya yang mau mewakili. Oh, Mbak Matoya. Silakan Mbak Matoya, kalau menurut kelompoknya Mbak Matoya itu Ya. tadi diskusinya gimana hasil diskusinya? Baik Bu, ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 ya, saya dan Isti. Makna iman kepada kitab Allah itu iman sendiri artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi pilihan untuk pedoman hidup umatnya masing-masing, terutama kalau kitab-kitab Allah, kalau kitab Al-Quran itu untuk umat Islam, itu Bu. Terus kemudian ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, 1, suka membaca Al-Quran. Iya, Maksudnya betul. kitab Al-Quran ya Bu yang Iya, saya ini kalau terangkan. kitab Al-Quran, iya kita kan sebagai umat Islam ya. Pertama maksudnya suka Al-Quran. dulu, atau rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, iya. mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran itu, Bu. Betul, ya mengamalkan. Setelah Terus itu, yang ketiga apa ya Bu? Sebentar Bu.
Apa tadi Is? Kamu Apa yang ini nggak ketiga? jelas ini Is. Apa Is? Ini tulisanmu Is. Tulisannya Bu Isti nggak jelas. Iya, mungkin kelompok yang lain silakan mau menyambung jawaban dari kelompoknya Mbak Isti sama Mbak Mato ya, kelompok kedua. Silakan. Satu kelompok lagi, kelompoknya Mas siapa? Ayo yang kelompoknya Mas Rindra. Kelompoknya Mas Rindra mana? Ya? Pak Mufid. Oh, kelompoknya Mas Mufid. Silakan Mas Mufid untuk mendiskusikan, mempresentasikan hasil diskusinya tadi, Mas. Silakan. Silakan Mas Mufid. Belum siap Mas Mufid. Mas Rindra itu, Bu. Katanya tadi Mas Mufid ngomongnya. Mas Rindra yang mau menyampaikan presentasi. Oke. Silakan Mas Rindra. Iman kepada kitab Allah itu meyakini bahwa kitab Allah itu disampaikan oleh Nabi dan kita harus melaksanakannya, Bu. Iya, Dan betul. ciri-ciri orang yang beriman kitab tersebut selalu rajin dibaca dan perilakunya mencontoh ajaran-ajaran yang ada di kitab tersebut. Oh iya, betul sekali ya. Dari kalian dari hasil diskusi kalian udah udah memahami ya tadi dari penjelasannya Bu Viro memaparkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Jadi untuk selanjutnya nanti berarti kesimpulannya kita hari ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi pembelajaran kita hari ini ya? Refleksi atau rangkuman dari pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan, ada yang mau menyampaikan dulu kesimpulannya? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Coba silakan Mas Faidani, ada enggak Mas Faidani? Ada, Bu. Ya, silakan Mas Faidani. Kesimpulannya pembelajaran kita hari ini apa Mas Faidani? Kesimpulan yang saya dapat simpulkan yang pertama bahwa mengimani kitab-kitab Allah itu berarti yang pertama Allah itu menurunkan 4 kitab suci yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Terus yang berikutnya Al-Qur'an itu menjadi suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus koreksi terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, artinya tidak ada perubahan sedikit pun. Demikian Bu, kesimpulan dari kami. Iya, betul ya, itu kesimpulannya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dilengkapi dengan pedoman hidup karena Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi dan para Rasulnya, ada 4 kitab suci tersebut ya. Kemudian selanjutnya untuk tugas kalian yang harus kalian kerjakan di rumah, yaitu adalah ada LKPD. Silakan kalian kerjakan tes formatif yang ada dalam modul PAI ya. Modul kalian sudah punya modul PAI, di situ ada beberapa latihan tes soal tes formatif, ada pilihan ganda, ada isinya. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya, saat kita pembelajaran yang berikutnya ya. Sampai sini apakah ada yang masih mau ditanyakan? Mengenai tugas nggak ada pertanyaan ya. Seperti udah paham semuanya ya. Terima kasih atas waktunya mengikuti KBM hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata dari Bu Viro, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.